Halo Sobat Nime, sorry nih baru bisa upload. Soalnya kemarin itu lagi ada acara kan. Di depan tuh lapangan bola, jadi tau lah kan, musik dangdut semua. Waduh. Oke, lanjut aja yuk, Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah masuk ke dalam area teleportasi militer tingkat 8, seluruh peserta event pertarungan 100 aliran, mereka semua pun diteleportasi dan dipindahkan ke Gunung Base King, di mana di tempat itu adalah tempat berkumpulnya para monster. Bahkan ada yang memiliki level kultivasi di atas tingkatan 6. Di dalam hutan itu juga, Ivan pun mendengar ada suara seorang wanita yang sedang meminta tolong, yang membuat dirinya kira kalau suara itu adalah suara heroin kita, yaitu Cucu. Namun ketika Ivan berhasil menyelamatkan gadis itu, ternyata gadis itu tidak mengenakan pakaian. Bahkan bisa kita katakan vugil. Waduh, yang membuat Ivan pun cukup terkejut ketika ia melihat ternyata boba wanita itu berwarna coklat. Dan lagi pula orang itu bukanlah heroin kita. Lantas merasa telah dilecehkan dan tidak ingin rugi, gadis itu pun meminta ganti rugi yang awalnya Ivan kira kalau gadis itu ingin melihat tubuhnya. Namun ternyata hal itu salah. Karena yang diinginkan oleh gadis itu adalah agar Ivan membantu dirinya menemukan sebuah cairan spiritual. Lantas Ivan pun yang mendengar hal itu, ia pun cukup antusias. Karena Ivan tahu kalau cairan yang dimaksud itu merupakan cairan yang sangat berguna nantinya. Dan jika ia mendapatkannya, maka kekuatannya akan sangat-sangat meningkat drastis. Dan mungkin saja kekuatannya akan meningkat dan juga mendekati Kusantong yang merupakan anak angkatnya. Lantas mendapatkan kesempatan yang seperti itu, tentu saja Ivan tidak ingin membuang-buangnya. Namun di sisi lain, gadis coklat itu pun juga merasakan ada niat iblis dari Ivan yang membuatnya sedikit tersentak. Tapi ia harap kalau ini hanyalah perasaannya saja. Mereka yang terus berjalan bersama pada akhirnya tiba di suatu danau yang di tengah-tengahnya terdapat suatu mulut gua yang membuat Ivan pun bertanya, apakah tempat ini tempat yang mereka tuju? Iya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis coklat itu. Doi juga berujar alasan kenapa dirinya bisa masuk ke dalam situasi yang berbahaya beberapa waktu lalu. Apakah Ivan tahu? Ya, itu semua karena kau malah mandi di tengah-tengah danau. Hei, siapa yang bilang kalau aku lagi mandi? Lagi pula siapa yang berani mandi di tengah-tengah tempat yang berbahaya seperti ini? Dasar bocah mesum, pikiranmu kemana-mana. Lantas kalau kau tidak mandi, lantas kau ngapain di tengah hutan, di tengah danau tidak mengenakan pakaian? Tanya dari Ivan. Apa jangan-jangan kamu com-com? Waduh. Hei, kenapa kau malah berpikir liar, dasar bocah? Sedangkan di dalam hatinya, gadis itu berujar ini semua terjadi karena ia tidak berhati-hati sampai ia harus bertemu dengan monster yang seperti itu. Tapi aku bekerja sama dengan bocah musuh ini. Mungkin saja bocah ini dapat membantuku mendapatkan esensi perubahan itu. Tapi yang dikatakan oleh gadis itu, ia mengatakan, hei, coba kau lihat yang ada di tengah-tengah danau itu. Kau perhatikan, ada sebuah gua. Ya, aku melihatnya. Lantas kenapa? Sambut dari Ivan. Ya, lubang itu adalah gua milik naga beracun. Apa? Apakah benar? Naga beracun itu memiliki tubuh yang sangat panjang, bahkan tubuhnya dapat mencapai ratusan kaki. Tapi kenapa lubangnya sangat kecil dan juga sangat sempit seperti itu? Tanya dari Ivan, apakah mungkin ular itu? Ya, aku pikir kau tidak sebodoh itu. Aku juga berspekulasi kalau ular itu telah memakan esensi perubahan yang dapat membuat tubuhnya berubah bentuk. Dan itulah sebabnya kenapa ular itu dapat berubah ukurannya menjadi lebih kecil dan tinggal di dalam gua atau lubang yang sekecil itu. Lantas bagaimana kau bisa berspekulasi seperti itu bahwa esensi ada di dalam gua itu? Bahkan ketika ada ular naga di dalam sana. Dan seharusnya jika itu benar, aku dapat merasakan ada jejaknya. Tapi tiba-tiba saja Ivan pun dikejutkan ketika gadis coklat itu mengeluarkan ikan koi miliknya. Hei, ternyata kau memiliki peliharaan hewan roh. Ya. Dan kurasa saat ini ular itu tidak ada di sarangnya. Lantas segeralah minta kepada hewan rohmu itu untuk memandu kita ke dalam sana. Ya, kau benar, tapi sejak aku bertemu monster itu, aku telah memantaunya kurang lebih selama 1 bulan. Tapi sejak 3 hari ini, ular itu selalu saja berada di sarangnya. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ular itu pergi meninggalkan sarangnya. Maka dari itu, aku sempat meminta kepada hewan rohku itu untuk menyelidikinya. Dan benar saja, aku menemukan lokasi dari esensi perubahan itu. Namun sayangnya, ular naga itu terlalu berhati-hati. Ditambah aku juga melakukan tindakan ceroboh dan itu memprovokasi ular itu, yang membuat aku tidak memiliki pilihan lain selain melawannya secara langsung. Jadi begitu. Jadi kau sengaja bugil dan mencoba merayu binatang roh. Ini cukup unik. Hei, merayu nenek lu. Siapa yang bilang aku ingin merayu? Aku hanya ingin mengendalikannya saja dengan teknik rahasia.
yang dimiliki oleh keluargaku, yang tentu saja membuat Ivan pun cukup heran dengan teknik apa yang dimaksud oleh gadis itu. "Pah, kau bilang mengendalikan binatang buas? Bocah, jangan terlalu mikir ngeres kau ya. Seni bela diri keluarga kami itu dapat mengendalikan binatang buas dengan tujuan memperhatikan kesatuan antar manusia dan juga alam. Maka semakin dekat kau dengan alam, maka semakin besar pula kekuatan yang dapat kau kendalikan. Tapi sayangnya, kekuatanku saat ini tidaklah cukup kuat. Aku hanya dapat mengendalikan binatang roh di tingkatan 4. Jadi waktu itu aku harus sepenuhnya menyatu dengan alam dengan cara berpenampilan yang seperti itu. Tapi sayangnya pada akhirnya aku tetap gagal." Mendengar itu, Ivan pun hanya terdiam karena ia tahu bagaimana bisa ular naga itu disamakan dengan binatang roh biasa. Ya jelas beda lah, pikir dari Ivan. Namun ngomong-ngomong, gadis coklat itu pun juga berujar, bukankah Ivan bisa terbang? Lantas Doi pun memiliki suatu ide agar Ivan pergi dan juga memancing pergerakan dari ular naga itu yang saat ini sedang berada di dalam gua, dan nantinya dirinya akan masuk ke dalam sana dan mulai mengambil esensi itu. Dengan cara ini, maka sesuatu yang dianggap hutang itu oleh gadis ini akan dianggap lunas oleh dirinya. Ya, mendengar itu Ivan pun hanya tersenyum saja. Tanpa adanya embel-embel, Ivan pun langsung berujar, "Baiklah, aku akan melakukannya." Setelah mengeluarkan sayap gunturnya, di sini Ivan pun mulai bergerak mendekati mulut gua itu, yang membuat gadis coklat itu pun tertawa kecil karena ia menganggap kalau Ivan ini terlalu bodoh karena dirinya hanya ingin memanfaatkan Ivan sebagai tumbal. Sedangkan untuk Ivan sendiri, setelah terbang mendekati sarangan monster ular itu, dirinya pun melakukan hal unik. Punten, tak 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 tak. Yang membuat gadis coklat itu pun terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh Ivan. Kenapa bocah itu melakukan hal bodoh? Dan benar saja, kini dari dalam mulut gua tiba-tiba saja keluar aura yang sangat-sangat kuat. Aura khas dari monster tingkat atas dan muncullah ular naga di hadapan Ivan. Melihat monster itu meraung di hadapan mukanya Ivan dan menunjukkan tanda-tanda agresif, membuat gadis coklat itu pun heran setengah mampus kenapa bocah itu malah terdiam saja. Apakah bocah itu ketakutan sampai-sampai ia tidak dapat bergerak? Sial, ini tidak sesuai dengan rencanaku, pikir dari gadis coklat itu. Sedangkan di sisi Ivan sendiri, Doi pun berujar, "Hei, aku menyuruhmu untuk tetap diam di tempat ini dan jangan kembali ke dalam gua tanpa seizinku." Dan Ivan mengatakan hal itu kepada ular naga itu, yang membuat gadis coklat ini cukup heran dan sudah pasrah jika saja bocah yang ia temukan di hutan itu harus tewas. Sedangkan untuk Ivan sendiri, ia terus berjalan masuk ke dalam mulut gua, yang membuat ular naga itu pun cukup heran. Lah, kok bocah ini tidak takut dengan dirinya? Lantas membuat ular itu pun mulai mencoba untuk menyerang Ivan dengan taring beracunnya. Namun sebelum taring itu mengenai Ivan pun kembali berujar, "Hei, jangan membuat masalah untuk diriku. Dan kau malah tidak ingin mendengarkannya." Hah? Tantang dari Ivan dengan aura hijau miliknya, yang membuat ular itu pun langsung tersentak, merasakan aura yang sangat luar biasa kuat dan juga sangat mengancam, yang membuat ular naga itu pun langsung terdiam, gemetar dan juga ketakutan. Sembari terus berjalan, Ivan pun juga berujar kepada ular itu, "Jangan buat dirimu menderita." Dan itu sungguh membuat gadis coklat itu pun cukup terkejut tentang apa yang ia lihat. Ada apa ini? Kenapa? Sejak kapan ular itu menjadi jinak seperti ini? Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bocah itu pun hanya berada di ranah penempat tulang. Bagaimana bisa bocah itu melakukan hal ini? Ini cukup aneh. Dan kini spekulasi liar pun kembali muncul di benak gadis ini. Apakah bocah itu dengan dirinya sama-sama memiliki teknik rahasia yang dapat menjinakkan binatang buas? Namun anak itu tidak terlihat seperti orang bodoh. Dan apa mungkin tindakanku yang sebelumnya dalam menghadapi Golden Panther itu tidak perlu? Tapi tiba-tiba saja gadis itu pun kembali tersentak dan mulai sadar, "Hei, ini terasa cukup aneh. Apa mungkin bocah itu ingin mengambil semua esensi yang ada di dalamnya untuk dirinya sendiri? Yang artinya aku telah ditipu. Sial!" Sedangkan di tempat Ivan, Doi pun terus berjalan ke dalam gua dan ia melihat ada sesuatu yang berkilau, sesuatu yang sangat berkilau di depan matanya. Dan itu adalah herbal tingkat tinggi, herbal tingkat 7 dan juga herbal tingkat 8. Dengan banyaknya sumber daya ini, aku rasa 7 bangsawan agung juga tidak akan membiarkan benda-benda ini begitu saja. Ini sungguh sangat luar biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh orang itu, kalau tempat ini sungguh sangat luar biasa. Dan kini adalah waktunya untuk panen. Sedangkan di sisi lain, di luar gua, di sini gadis coklat itu pun terlihat sangat-sangat sedih. Sial, semua yang ada di dalam sana seharusnya menjadi milikku. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun melahap seluruh tanaman herbal itu ke dalam cincin dimensi miliknya. Ini semua adalah milikku.
Dan untuk langkah selanjutnya adalah mencari benda yang memang ku cari. Maka dari itu, di sini Ivan pun melepaskan tekniknya untuk mencari tahu di mana letak esensi itu berada. Oh, baiklah, aku tahu benda itu ada di ujung sana. Lantas tanpa membuang-buang waktu di sini, Ivan pun langsung bergegas menuju tempat yang ia cari. Begitu ia melihat ujung gua itu, bah, sungguh terkejutnya dia karena ternyata di hadapannya saat ini terdapat kolam air yang penuh dengan esensi. Yang membuat Ivan pun cukup heran bagaimana bisa ada sebanyak ini. Bahkan aku juga bisa berendam di dalamnya. Hahaha. Kalau begitu saat ini waktunya panen. Kini Ivan pun mengeluarkan botol-botol kaca yang ia miliki dan mulai menyerap cairan-cairan itu ke dalamnya. Hehehe, ternyata ada untungnya juga aku masuk ke dalam gunung bis ini. Meskipun tidak mendapatkan pil haram milik kekaisaran, tapi ini sudah cukuplah. Tapi ketika Ivan lagi ngubek-ngubek memasukkan esensi ke dalam botol, tiba-tiba saja lengannya pun merasakan kalau dirinya menyentuh sesuatu. Dan ia juga berujar, beda apa ini? Botol? Kenapa ada botol di tempat ini? Tapi ketika Ivan melihat lebih detail lagi ternyata, alamak, sungguh terkejutnya Ivan. Karena ternyata benda ini adalah botol yang menyimpan pil rahasia milik kekaisaran. Hahaha, apa-apaan ini? Aku benar-benar tidak sengaja menemukan benda ini. Hahaha, pantas saja ditutup botolnya masih tersegel. Dan itu membuat aroma pil haram ini tidak tercium. Dan tidak salah lagi kalau pil ini adalah pil haram yang diletakkan oleh Fang Qiubai dan mungkin saja hanyut di sungai hingga dapat terdampar ke tempat ini. Untung saja ular besar itu tidak menyadarinya. Aku benar-benar beruntung. Sampai-sampai aku ketakutan seperti ini. Karena peluang untuk mendapatkan pil haram ini bahkan hampir memiliki persentase 0%. Dan siapa yang mengira kalau aku mendapatkan pil haram itu di tempat ini? Maka dari itu aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Celup! Tanpa ragu sedikit pun Ivan menelannya. Yang tiba-tiba saja BAM! Ivan pun merasakan tekanan aura yang sangat kuat luar biasa di tubuhnya. Yang bahkan tekanan itu pun sampai membuat tubuhnya pun berlutut. Merasakan kekuatan pil haram yang baru saja ia makan itu. Ini sungguh luar biasa. Aku tidak mengira kalau pil haram ini akan sekuat ini. Ini sungguh menyakitkan juga. Dengan tubuh yang gemetar, Ivan pun juga berujar kalau inilah yang aku butuhkan, yang aku inginkan. Maka dari itu, maka mata surgawiku, mata dajalku ini akan segera menerobos ke tingkatan kedua. Dan benar saja, kini mata dajal dari Ivan ini mulai bergetar. Bukan cuma bergetar, tapi juga mulai mengeluarkan darah. Yang memaksa Ivan pun harus mengeluarkan tenaga dan juga kinya untuk dapat melakukan transformasi hingga 3 hari ke depan. Ivan pun merasakan efek yang sangat luar biasa di matanya. Dan tiba-tiba saja, duar! Ivan pun menembakkan kekuatan dahsyat dari matanya itu. Ini sungguh gila kekuatan ini. Kekuatan mata dajal ini sungguh gila. Bagus. Sekarang aku ini tidak ada yang dapat mengalahkan diriku dengan mata dajal ini. Tapi tiba-tiba saja Ivan pun oyong yang membuatnya sadar kalau dirinya telah menggunakan terlalu banyak energi untuk dapat melakukan penerobosan tingkatan mata dajal itu. Yang memaksa dirinya pun harus beristirahat beberapa saat. Setelah beberapa saat beristirahat, Ivan pun mulai dapat pergi meninggalkan gua itu. Dan dalam perjalanannya, Ivan pun juga sempat berpikir kalau dirinya sudah benar telah menyelamatkan seorang gadis coklat. Dan kini, alam telah membalaskan kebaikanku dengan mempertemukan dirinya dengan pil haram itu. Jadi kurasa aku harus sedikit berubah sikap. Dan aku juga harus mulai menebar kebaikan. Pikir Ivan sembari melesat. Dan tiba-tiba saja Ivan pun cukup ternotis ketika ia melihat seseorang ada di hadapannya. Dan ternyata itu adalah si gadis coklat ini yang meminta agar Ivan segera menyerahkan seluruh tanaman herbal dan juga esensi yang ada di dalam gua itu. Hei bocah, kau pikir aku bodoh yang tidak tahu tentang apa yang kau lakukan di dalam sana? Tapi asal kau tahu, aku juga merupakan wanita yang baik dan juga pemaaf. Serta aku juga tidak pendendam. Dan menurut hukum kultivasi, kalau benda yang ada di dalam gua itu setengahnya adalah hak diriku. Cih, hei Nona, kau tidak boleh begitu. Kenapa aku harus menyerahkan setengah harta itu kepada dirimu? Tanya dari Ivan. Hei, bocah kampret. Sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkanku, aku rela membaginya setengah dengan dirimu. Dan kau malah menolaknya. Akan kuhajar juga kau kampret, ujar gadis itu sembari mengeluarkan aura pertarungnya. Yang membuat Ivan pun juga berujar, Nona, asal kau tahu, kekuatan bertarung seseorang itu tidak tergantung dengan level kultivasinya. Dan ketika kita bertarung nanti, barulah kau tahu betapa sialnya kau telah memulai ini semua.
Dasar bocah kampret yang songong. Kau mungkin saja dapat mengelabui para Beast, tapi kau tahu kalau aku bukanlah Beast. Lantas percuma saja kau menakut-nakutiku, ujar gadis itu sembari menerjang Ivan. Namun ketika ia ingin menghajar Ivan, tiba-tiba kok hilang cu. Dan tiba-tiba saja lengannya pun ada yang menangkap dan langsung memutarkannya di belakang tubuh gadis itu. Dalam kondisi terkunci itu, gadis itu pun juga berujar, "Hei, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin mematahkan lenganku? Cepat lepaskan, dasar bocah kampret." Baiklah, Ivan pun melepaskannya yang membuat gadis ini pun cukup heran tentang apa yang terjadi. Jelas-jelas bocah itu hanya berada di ranah penempat tulang, tapi kenapa kekuatannya lebih besar bahkan lebih kuat daripada kultivasinya, dan ini sungguh tidak masuk akal. Bocah ini sungguh aneh, dia seorang monster, maka dari itu aku harus melakukan dengan cara yang berbeda, dan itu pun cukup membuat Ivan cukup heran karena ternyata gadis itu mengeluarkan beberapa hewan spiritualnya. Tapi di sini Ivan pun juga santuy aja dan juga berujar, tak setiap hari kau bisa melihat seorang gadis memiliki 3 ekor monster spiritual tingkat 4, dan ini memang cukup menarik. Apa kau takut sekarang? Tanya gadis itu. Namun asal kau tahu, kau telah terlambat untuk takut. Tapi jika kau ingin meminta maaf dan juga menyerahkan item-item itu, mungkin saja aku akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan itu. Bahkan mungkin saja aku akan memaafkan perbuatanmu yang sebelumnya juga. Mendengar itu, Ivan pun hanya tersenyum dan juga berujar, "Hei Nona, apa yang membuatmu berpikir kalau aku takut dengan dirimu?" Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa, happy hari Minggu, bye.